Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirasti Ulfa Tanjung dengan NIM 200403021. Saya Vanessa Dewardani dengan NIM 200403002. Saya Nur Aini, NIM 200403012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karmeli Anggreni Berutarigan dengan NIM 20040303046. Nah, jadi sekarang kami akan menjelaskan aplikasi buatan kami, yaitu aplikasi pemesanan aneka kue. Karena kami menjual kue-kue khusus untuk lebaran, kami beri nama toko kami yaitu Ramadan Kids. Nah, apa aja sih form dan tools yang digunakan? Keep on watching. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian dari form pertama. Form pertama itu terdiri dari dua buton, yaitu buton order dan buton exit. Pada buton order, jika kita klik, ia akan menuju ke form kedua. Dan pada buton exit, jika kita klik, ia akan keluar dari form pertama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari form kedua. Form kedua terdiri atas 5 label, yaitu label pertama label paket, yang kedua label total bayar, yang ketiga label keterangan paket pertama. Paket pertama ini terdiri dari 3 jenis kue kering, yaitu salju, nastar, dan cornflakes. Label keempat yaitu label keterangan paket kedua, yang terdiri atas 3 jenis kue basah, yaitu lapis legit, putu ayu, dan juga kue talam. Dan label kelima yaitu label dengan nama order satu jenis kue. Pada form kedua juga disertai satu combo box sebagai pilihan untuk jenis paketan kuenya, satu tag box untuk menampilkan total bayarannya, dan juga 3 buton. 3 butonnya yaitu buton order, buton back, dan buton next. Pada buton order, jika kita klik, akan beralih ke form 3 untuk mengorder kue per jenisnya. Pada buton back, jika kita klik, ia akan kembali ke form pertama. Dan pada buton next, ia akan maju ke form 4. Tombol next ini kita klik apabila kita ingin membeli kue paketan, maka setelah kita hitung total bayarnya, kita klik next dan akan muncul form 4 sebagai langkah selanjutnya untuk melakukan penginputan data diri. Di sini saya akan menjelaskan toolbox apa saja yang ada pada form 3 ataupun yang kami sebut dengan form jenis kue. Seperti yang tertera pada aplikasi kami, ada nama jenis kue yang menggunakan combo box di mana terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan kue kering dan pilihan kue basah. Selanjutnya ada nama makanan yang juga menggunakan combo box. Ketika pada jenis kue kita mengklik kue kering, maka pada nama makanan akan tertera nama-nama kue kering seperti kue salju, kue bawang, kue keju, dan lain menu sebagainya. Ketika pada jenis kue kita mengklik kue basah, maka pada nama makanan akan tertera nama-nama kue basah seperti kue risol mayo, kue lapis legit, kue putu ayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada harga. Nah, harga ini menggunakan text box. Harga akan terisi secara otomatis sesuai dengan pilihan nama makanan yang telah kita klik. Untuk jumlah, itu kita isi pribadi. Kita masukkan jumlah yang ingin kita pesan. Selanjutnya ada total harga yang juga menggunakan text box, begitu pula dengan potongan yang juga menggunakan text box, dan juga total bayar yang juga menggunakan text box. Nah, pada form 3 ini kami menggunakan 3 jenis button, yaitu ada batal, hitung, dan next. Jadi, ketika kita mengklik button batal,
maka secara otomatis segala perintah yang telah kita kerjakan sebelumnya dimulai dari form 1 sampai form 3 akan terkeluar. Artinya kita keluar dari aplikasi tersebut, aplikasi pemesanan kue tersebut. Nah, sedangkan tombol button next kita gunakan untuk maju ke form selanjutnya. Ada satu lagi button, yaitu button hitung, di mana ini berfungsi untuk menghitung total bayar dari jumlah pemesanan yang telah kita lakukan. Misalkan telah kita isi jenis kue, nama makanan, harga, dan jumlah. Setelah itu kita klik button hitung, maka secara otomatis pada bagian total harga, potongan, dan total bayar akan terisi. Nah, untuk potongan, di sini tertera bahwa potongan akan berlaku 30.000 untuk total pembelian di atas 200.000. Jadi misalkan total harganya itu 365.000, maka akan mendapat potongan sebesar 30.000. Jadi pada total bayar nanti akan langsung dikurangkan antara jumlah pembelian kita dengan potongan yang berlaku. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan form yang keempat, form data pembeli. Apa aja sih isinya? Yang pertama itu ada input data berisi tentang nama pembeli beserta text box-nya, lalu ada alamat pengirim beserta text box-nya, lalu ada tanggal order. Nah, tanggal ini sudah kami setting sedemikian rupa sehingga secara otomatis akan menampilkan tanggal di hari itu juga, di hari pembeli mengorder. Nah, lalu ada nomor HP beserta text box-nya. Di sini kami juga menggunakan 3 button. Nah, button yang pertama itu ada save. Apa sih gunanya? Gunanya untuk menyalin data yang sudah kita masukkan dari input data tadi ke correct data. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan kembali kebenaran data yang telah diinputkan. Lalu ada button checkout, di mana button ini akan mengantarkan pembeli ke form berikutnya, yaitu form 5 metode pembayaran. Dan ada button back untuk mengantarkan pembeli ketika ingin berubah pikiran untuk mengganti jenis kue yang ingin dibeli, yaitu ke form 3, form sebelumnya. Lalu kami juga menambahkan satu kalender, yaitu berisi tentang 1 bulan tanggal, hari, dan juga tahun untuk memastikan kembali kebenaran dan keakuratan tanggal di hari pembeli mengorder. Mungkin itu aja tools yang ada di form keempat ini. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan form selanjutnya, yaitu form metode pembayaran. Pada form metode pembayaran ini terdapat 2 button. Yang pertama button cash on delivery dan yang kedua button transfer bank. Untuk button cash on delivery ini, jika pelanggan ingin metode pembayarannya bayar di tempat, maka pelanggan bisa mengklik button COD ini. Jika button COD diklik, maka kita akan diarahkan ke form terakhir, yaitu form terima kasih. Dan button yang kedua yaitu button transfer bank. Jika pelanggan ingin metode pembayaran itu melalui bank, maka kita bisa mengklik button yang kedua, yaitu transfer bank. Jika button yang kedua diklik, maka kita akan diarahkan ke form selanjutnya untuk melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai form transfer bank. Pada form transfer bank ini diberikan 2 pilihan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui transfer bank. Yang pertama Bank BRI dan yang kedua Bank BRI. Pada form ini juga telah tertera nomor rekening tujuan. Jika Anda telah selesai melakukan transaksi pembayaran, silahkan isi nomor rekening pada label yang telah tersedia sebagai bukti pembayaran. Pada form ini hanya terdapat satu button, yaitu button done. Jika kita klik button done ini, maka kita akan diarahkan ke form terakhir atau form terima kasih.
Yang terakhir ada form 7 ataupun yang kami namai dengan form terima kasih. Jadi, form ini merupakan bentuk rasa terima kasih dari pihak toko Ramadan's Cake kepada para pembeli yang telah bersedia memesan berbagai jenis kue di Ramadan's Cake ini. Jadi kami di sini menggunakan satu button, yaitu button finish. Jadi ketika kita mengklik button finish ini, akan keluar perintah, yaitu Your order has already done. Klik yes to quit from this form. Nanti akan disediakan dua pilihan, yaitu yes or no. Jadi untuk keluar dari perintah form 7, kita klik yes. Maka secara otomatis kita akan keluar dari perintah. Dan secara otomatis pula, kita akan terkeluar dari aplikasi tersebut. Demikianlah presentasi kami tentang pemesanan kue di Ramadan's Cake. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang pengaplikasian Visual Basic ataupun Visual Studio dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang telah kita lihat pada video, kita dapat menggunakan Visual Basic dalam menciptakan sebuah aplikasi sebagai bentuk pemesanan. Tentunya hal tersebut dapat mempermudah kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Kami akhiri video ini and thank you for watching.